Salam kasih dalam Kristus Yesus, saudaraku. Melalui suara gembala di pagi ini, firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 12. Demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Firman Tuhan ini akan kita hayati dalam satu tema, yakni mempercakapkan perbuatan Allah yang besar. Saudaraku, hidup yang dituntun Tuhan penuh dengan dinamikanya, namun sangatlah mengasihkan. Apa alasannya? Kita pasti menyetujui bahwa hidup tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi perlu diperjuangkan. Sebab dari perjuangan hidup itulah kita akan menemukan maknanya. Kenapa Tuhan memberi kesempatan untuk kita hidup di dunia ini? Dalam perspektif iman Kristen, kita mengakui bahwa melalui kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, ada misi Tuhan yang besar untuk dunia ini, yakni Imago Dei, menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya. Saudaraku, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk hidup di dunia ini, juga ada misi besar yang dirancangkan Tuhan bagi dunia melalui Daud. Kita boleh lihat dalam 1 Samuel pasal 16. Dan untuk pencapaian misi besar itu, ada perjuangan yang luar biasa hebat dari Daud. Ia dihina, dimusuhi, bahkan diancam untuk dibunuh. Tetapi semuanya itu dapat ia lalui, sehingga kemenangan demi kemenangan dalam peperangan terus menjadi miliknya. Bahkan tabut Tuhan dapat dibawa ke Yerusalem. Tuhan meneguhkan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan dalam kepemimpinan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, Israel menjadi bangsa yang besar, ditakuti oleh bangsa lain. Dan selama 40 tahun dalam kepemimpinan Daud, Israel mengalami masa kejayaan, masa keemasan. Saudaraku, 1 Tawarik pasal 16 ayat 12 yang menjadi pokok penghayatan firman adalah bagian dari nyanyian puji-pujian Daud yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Nyanyian puji-pujian Daud ini tentunya tidak terlepas dari siara hidupnya di dalam Tuhan. Dari seorang gembala menjadi seorang raja yang besar. Itu semua karena Tuhan yang menyertainya dengan menyatakan perbuatan yang ajaib, mujizat, dan hukum seperti yang diungkapkan Daud dalam doanya. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini. 2 Samuel pasal 17 ayat 18. Kata-kata penuh makna sebagai hasil refleksi iman digubah menjadi sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan. Ini hanya dapat diungkapkan dari seorang yang sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidupnya dituntun oleh Tuhan. Saudaraku, nyanyian pujian Daud ini juga mengandung makna ajakan kepada seluruh bangsa Israel untuk menyerahkan hidup mereka seutuhnya, dituntun oleh Tuhan, sambil memberi kesaksian kepada orang lain bagaimana Tuhan dengan perbuatannya yang ajaib, dengan mujizatnya, dengan penghukumannya, membawa Israel menjadi bangsa yang besar dan jaya. Saudaraku, kita ada di dunia ini tidaklah sekadar kita ada dan hidup, tetapi ketika kita ada dan hidup di dunia ini, sesungguhnya melalui kita
ada misi besar dan mulia dari Sang Pemberi hidup, yakni Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, yaitu Imago Dei, menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya. Yang pasti, dalam hidup ini kita sudah merasakan dan mengalami bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizatnya, tapi juga penghukumannya. Ini semua menandakan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita dan dunia ini. Sekaligus mengajak kita untuk menyerahkan seantero hidup dituntun oleh Tuhan, sambil terus mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami kepada orang lain. Saudaraku, dalam penghayatan firman Tuhan ini timbul pertanyaan. Maukah kita menyerahkan seantero hidup kita dituntun oleh Tuhan untuk terus mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar? Dan maukah kita menjadi saksi untuknya? Jika kita mau, hidup kita menjadi bermakna. Misi besar dan mulia dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita pasti terwujud, dan itu mengasihkan. Amin.